sejauh ini saya banyak mendengar masyarakat yang mengatakan bahwa pandemi COVID ini adalah penyakit politik. Maksudnya ya diada-adakan. Tetapi saya yakin kalau barang ini ada dan sudah berada di sekitar kita. Saya tidak tahu sampai sekarang dari mana arahnya, maksudnya datangnya virus itu ke dalam badan saya. Yang jelas gejala yang saya dapatkan pertama kali, saya sudah merasa tidak enak badan, ngilu-ngilu, demam selama 2 hari, dan selanjutnya hilang penciuman dan hilang indera pencap. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena setiap pagi saya pel lantai menggunakan Wipol. Jadi saya sadar bau Wipol itu kita tuangkan saja dalam ember, kalau penciuman kita normal sudah menyengat. Tapi saya aduk di dalam ember, saya cium tangan, tidak berbau sama sekali. Dan juga saat saya memakan jeruk, biasanya jeruk saat kita kupas, dari kulit jeruk itu keluar bau khas jeruk, tapi itu tidak ada sama sekali. Dari situ saya yakin kalau saya terkonfirmasi. Tapi mengenai fisik, saya setelah demam saya reda, fisik saya tetap stabil. Rasa lesu itu saya bawa setiap pagi, berjemur, bekerja di kebun, sore begitu juga, kerja di kebun, kena panas, jadi keringat saya keluar, dahak yang ada di dalam kerongkongan mencair dengan aktivitas kita, badan kita panas, kita rasain tubuh kita meningkat melawan virus. Pada waktu itu kan gini Pak Kades ya, pada waktu Pak Kades itu terasa di situ kan, Pak Kades upayanya untuk mengetahui secara pasti, Pak Kades lari kemana awalnya? Saya saat dirasa badan saya enak, saya langsung dokter via Japri, karena saya tidak berani, kita belum tahu kondisi badan. Setelah saya Japri, saya pun langsung datang, obat dan minta di swab. Dari hasil swab ternyata saya nyatakan reaktif, dan saat itu dokter pun menyarankan saya supaya jangan khawatir, jangan kepikiran, jangan down, karena jika kita down bisa menimbulkan hal-hal penyakit-penyakit lain yang ada di badan kita, terutama saat pikiran kita stres nih, deru jantung kita berbeda dari deru jantung yang normal. Otomatis dari hal yang seperti itu bisa menimbulkan fisik kita lemah. Menurut saya. Ya. Baik Pak Kades, ini juga kan kalau kami amati sesuai dengan hasil observasi kami di lapangan, bahwa setiap kami masuk di kantor desa ini, Pak Kades orangnya sangat disiplin menggunakan masker di sini. Dan saya dengar informasi Pak Kades juga sudah divaksin ya. Iya. Kemudian kok bisa terjadi, terkonfirmasi di situ, kira-kira salahnya di mana? Mungkin itu waktu saat kita lalai. Kita tidak tahu saat kita lalai, kita bersentuhan atau memegang benda-benda yang kita tidak tahu dari mana sumbernya, berbicara terlalu dekat. Karena kadang keteledoran dari diri sendiri itu yang biasa membuat kita mudah terkonfirmasi. Intinya semakin banyak kita kontak dengan orang lain, semakin besar kemungkinan kita terkonfirmasi. Itu menurut saya risikonya. Baik Pak Kades, mungkin harapan terakhir ke masyarakatnya seperti apa Pak? Himbauannya? Harapan kita sih kepada masyarakat untuk tetap waspada, jangan tidak percaya dengan pandemi COVID, karena saya yakin pandemi ini sudah ada di sekitar kita, sudah
ada di sekitar kita. Ya, tergantung pola hidup kita, disiplin dan patuhi protokol kesehatan dengan pemerintah. Paling tidak kita tidak menghindar kerumunan yang terlalu. Makanya rajin mencuci tangan setelah beraktivitas, baik di luar ataupun setelah bertemu orang. Lalu benda-benda yang kita khawatirkan kita cuci, kita mulai kebiasaan baru, terutama mungkin beredaran benda dari tangan ke tangan lah, yang bersifat umum. Salah satu contoh, uang, barang belanjaan yang kita beli, kita tidak tahu barang belanjaan itu datang dari mana. Mungkin itu salah satu cara untuk kita meminimalisir agar tidak mudah terkonfirmasi. Baik pemirsa, inilah hasil wawancara kami dengan Pak Kades Cipta Karya, yaitu Bapak Calvin Benyamin, Pak Benyamin Calvin sama saja ya. Jadi kalau kita berbicara konsep dan masalah COVID-19, tapi justru masih banyak yang warga masyarakat yang tidak percaya dan mengatakan bahwa ini penyakit politik yang dibuat-buat. Tapi ini bukti yang nyata. Inilah bukti yang nyata bahwa Pak Kades Cipta Karya terbukti, terkonfirmasi bahwa virus COVID-19, dan sangat mengerikan. Justru perlu mendapat perhatian seluruh warga masyarakat dimanapun berada. Percayalah bahwa COVID itu ada di sekitar kita, dan hati-hati. Saran, tolong hormati aturan pemerintah yang disebut protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga pola makan. Terima kasih. Selamat pagi.